Shalom sidang jemaat yang terkasih, kembali kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati, pikiran kita, seluruh waktu kita persembahkan datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih karena kasih sayang Tuhan menolong setiap kami untuk memiliki waktu-waktu yang indah beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah kami boleh berkenan kepada-Mu. Engkau memberkati, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah raya saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau bersukacita, kita mau memuji nama Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung
Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi. Sekali lagi, Allahku dahsyat, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GKB Philadelphia. Hari ini kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun oleh karena kondisi yang serba tidak memungkinkan untuk kita bisa beribadah di gereja. Tetapi walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tentunya itu tidak mengurangi sukacita, damai sejahtera, dan keintiman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah dengan judul Otoritas Lintas Batas. Judul ini didasarkan atau diinspirasi di dalam penulisan di Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sepintas kalau kita membaca teks ini biasa-biasa saja, kita mungkin tidak menemukan sesuatu yang spesial, yang menarik. Tetapi ketika kita mencermati akan teks ini, kita akan menemukan ada sesuatu yang unik di dalam teks ini. Apa itu? Yaitu kalimat yang mengatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara, bukankah kata mengamuk seringkali dikenakan untuk seseorang yang sedang marah dengan sangat, seseorang yang marah dengan luar biasa? Artinya kata mengamuk itu biasanya dipakai untuk menggambarkan emosi seseorang. Seseorang dikatakan seseorang tentunya oleh karena dia adalah seseorang atau oknum yang hidup. Tapi lucunya di sini adalah kata mengamuk yang biasanya dikenakan untuk menggambarkan emosi dari seseorang. Ternyata kata mengamuk ini dikenakan kepada angin taufan yang dahsyat. Muncul pertanyaan mungkin di dalam hati kita. Apakah angin taufan itu sejenis makhluk hidup? Apakah angin taufan itu bisa dikategorikan sebagai makhluk yang hidup sehingga dikatakan angin taufan itu mengamuk? Tentunya tidak demikian Bapak Ibu. Gaya bahasa yang ditulis oleh Injil Markus ketika menggambarkan tentang betapa dahsyatnya angin taufan yang mengamuk, itu di dalam literatur bahasa biasanya gaya bahasa seperti ini disebut sebagai gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi artinya adalah sebuah gaya bahasa yang dikenakan kepada benda-benda mati, sesuatu yang tidak hidup,
yang digambarkan seakan-akan memiliki karakteristik atau memiliki tanda-tanda kehidupan. Demikian juga dengan angin topan tadi yang dikatakan sedang mengamuk. Bukankah seringkali di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan tulisan-tulisan, kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang menggunakan gaya bahasa personifikasi ini. Misalkan contoh, kita pernah mendengar judul film yang berjudul Pasir Berbisik. Apa benar pasir bisa berbisik? Atau kita pernah mendengar atau bahkan menyanyikan sebuah lagu yang kata-katanya atau syairnya bahkan judulnya mengatakan nyiur melambai. Atau bukankah kita juga pernah mendengar orang berkata angin yang menderu-deru atau ombak yang menderu-deru dan berkejar-kejaran. Nah, saudara, itu semua adalah kata-kata yang menggunakan pendekatan gaya bahasa personifikasi, di mana benda mati digambarkan memiliki tanda-tanda kehidupan. Nah, saudara, saya jadi ingat ketika dulu waktu masih SD, guru ilmu pengetahuan alam saya yang saya masih ingat itu menjelaskan bahwa di alam semesta ini ketika ngomong benda, maka benda itu terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah benda mati, yang kedua adalah benda hidup. Benda hidup dikatakan sebagai benda hidup kalau dia memiliki ciri-ciri misalkan bisa bereproduksi, bisa makan dan minum, bisa bertumbuh, bisa bergerak, dan lain sebagainya. Sebaliknya, benda mati tidak memiliki ciri-ciri seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang benda mati dan benda hidup, maka kita juga bisa paham benda mati adalah benda yang tidak memiliki rangsangan apapun terhadap stimulus-stimulus yang dari luar, tidak ada kepekaan. Saudara akan mengalami kesia-siaan, misalkan engkau berbicara kepada benda mati, engkau melakukan interaksi dengan benda mati, bahkan ketika engkau katakanlah memerintahkan, menyuruh benda mati untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya, pasti akan sia-sia karena benda itu atau benda mati itu tidak akan bereaksi. Tetapi yang unik di sini adalah ketika Tuhan berbicara kepada angin taufan, ketika Tuhan memerintahkan angin taufan, di mana kita paham bahwa angin taufan bukan masuk dalam kategori benda hidup atau makhluk hidup. Tuhan memerintahkan ketika angin itu begitu ribut, taufan itu begitu luar biasa, sampai menyebabkan air itu masuk membanjiri perahu para murid-murid. Tiba-tiba Tuhan berdiri dan berkata, "Hai angin ribut, diam dan tenanglah." Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat angin ribut itu pun diam dan tenang. Saudara, teks ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus memang kuasa yang tanpa ada batasnya. Kuasa Tuhan berotoritas untuk memerintahkan baik makhluk hidup ataupun makhluk mati. Otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus mampu untuk memberikan perintah baik kepada benda mati atau benda hidup. Di dalam kerangka berpikir yang seperti inilah saya katakan bahwa Yesus memiliki otoritas yang lintas batas, yang tidak bisa dibatasi oleh dimensi alam ini. Apakah dia dikategorikan hidup atau mati, semua tunduk di dalam otoritas Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Nah, saudara terkasih, saat ini kita semua tahu secara global manusia ini mengalami pandemi yang betul-betul mengerikan, yaitu pandemi COVID, di mana banyak orang yang kita kenal, banyak orang kerabat kita mungkin, sahabat kita terdekat, tiba-tiba mengalami terpapar penyakit ini. Puji Tuhan kalau ada yang sembuh, tapi ada beberapa yang kemudian mati dan meninggalkan kita. Kesedihan yang mendalam tentunya
menimpa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Pandemi ini sungguh luar biasa. Beberapa pakar mengatakan bahwa wabah virus COVID ini atau katakanlah virus COVID ini sebetulnya berasal dari binatang, kemudian bermigrasi kepada manusia dan menyerang manusia, mengancam manusia, dan kemudian membuat manusia mengalami berbagai macam penyakit. Saya percaya, apakah yang namanya makhluk hidup, makhluk mati, binatang, manusia, bahkan seluruh unsur alam semesta ini, tetap mereka itu ada di dalam kontrol otoritas Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi, saya percaya suatu waktu dengan otoritas yang dari Tuhan, dan saya yakin pandemi ini akan berakhir. Karena saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan dan mendengar doa daripada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi terlepas daripada pembahasan mengenai pandemi global ini, bukankah kita masing-masing juga kadangkala mengalami badai yang menerpa kehidupan kita? Angin taufan yang dahsyat tidak hanya menyerang perahu daripada murid-muridnya, tetapi kadangkala kehidupan kita pun diserang oleh angin taufan badai kehidupan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, badai pergumulan apapun yang kita hadapi, yang seakan-akan menindis kita, yang seakan-akan menggencet kita, yang seakan-akan membuat kita ini tidak berkutik, tidak bisa bergerak apa-apa. Saya ingin katakan, badai taufan yang menghantam kehidupan kita itu pun ada di dalam kontrol, kendali, otoritas Tuhan. Tuhan tidak hanya bisa memerintahkan kepada salah satu aspek tertentu, tapi seluruh alam semesta ini ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saat ini engkau mengalami taufan dalam kehidupanmu, engkau mengalami gelombang dalam kehidupanmu, engkau mengalami badai dalam kehidupanmu, mari kita meneladani murid-murid Tuhan, di mana mereka berseru kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan. Para murid-murid saat itu berkata, Tuhan, kenapa engkau membiarkan kami? Apakah engkau mengizinkan kami mengalami kematian? Nah, ketika murid-murid itu berseru kepada Tuhan, Yesus kemudian bangun dari tidurnya dan menghardik angin taufan itu, dan angin taufan itu pun menjadi reda. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika engkau dihantam oleh badai gelombang kehidupan, engkau merasa seakan-akan tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam kehidupanmu, berteriaklah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan yakinlah, sehebat apapun badai taufan yang menerpa kehidupan kita, ketika Tuhan Yesus katakan diam dan tenanglah, maka badai kehidupan itu pun akan diam dan tenang. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin kembali mengingatkan bahwasanya kita punya Tuhan, punya Allah yang memiliki otoritas tanpa ada batas, otoritas lintas batas. Kalau Dia bisa meredakan angin taufan di lautan, Dia pun mampu untuk meredakan angin taufan di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberkati. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita akan ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ya Tuhan, yang menjadi seruan hati kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
mengalir kuasa Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau juru selamat kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saudara yang terkasih, kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Bagaimana otoritas Tuhan melintasi segala batas. Oleh karenanya, tetap teguhlah di dalam Tuhan. Jangan pernah khawatir, Dia berkuasa atas hidup saya dan atas hidup saudara. Diberkatilah kita semua dalam doa berkat. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan sukacita di dalam Roh Kudus, kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.